Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Faza Azimah Sudori. Di sini kita akan mempelajari materi terkait barisan aritmatika dan barisan geometri pada kelas 10 SMA. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama, diharapkan peserta didik mampu menentukan suku ke N barisan aritmatika. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan suku ke N barisan geometri. Oke, sebelum itu, di sini silahkan untuk teman-teman semuanya men-scan barcode berikut untuk review terlebih dahulu terkait materi pola bilangannya ya. Setelah itu, aku di sini mau ngajak kalian untuk berpikir terkait pola bilangan yang sudah ada di layar, yaitu 4, 6, 8, 10. Nah, di sini apakah kalian kenal gitu terhadap bilangan-bilangan tersebut? Nah, ya betul ya, ini tuh merupakan suatu pola bilangan di mana kedudukannya itu angka 4 sebagai suku ke-1, angka 6 sebagai suku kedua, angka 8 sebagai suku ketiga, dan angka 10 sebagai suku ke-4. Nah, ini juga merupakan ada juga ya bentuk umumnya di dalam suatu pola bilangan, yaitu U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai UN. Nah, selanjutnya aku juga mau mengajak kalian untuk kita berpikir bersama-sama gitu ya, pada saat kalian melihat pola bilangan yang tadi, yaitu 4, 6, 8, 10. Nah, aku punya pertanyaan, berapakah beda atau selisih antara dua suku yang berdekatannya? Nah, untuk mencari beda atau selisih antara dua suku yang berdekatan, otomatis kita ambil contoh, yaitu suku ke-1 dan suku kedua. Nah, kita bisa mencari selisihnya dengan cara suku kedua dikurangi suku ke-1 sama dengan 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, kita mau lihat juga nih selisih atau beda dari suku kedua sama suku ketiga. Otomatis kita mengoperasi suku ketiga dikurangi suku kedua sama dengan 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita juga mau lihat nih selisih atau beda antara suku ketiga dan suku keempat. Nah, kita juga bisa mengoperasikan suku keempat dikurangi suku ketiga sama dengan 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah beda atau selisih antara dua suku yang berdekatan itu selalu sama? Ya, jawabannya benar, karena antara suku ke-1 ke suku kedua itu mempunyai selisihnya 2 atau bedanya 2. Dari suku kedua ke suku ketiga itu juga sama, selisihnya 2. Begitupun suku ketiga ke suku keempat, sama juga selisihnya 2. Nah, ternyata kita peroleh nih, oh, untuk rumus beda atau suku atau selisih itu sama dengan suku ke N dikurangi suku ke N min 1 gitu. Nah, sekarang kita bereksplorasi. Di sini aku punya contoh, ada gambar sebuah ballroom gitu, dimana untuk kursi penontonnya setiap barisnya mempunyai jumlah yang berbeda-beda, dimana semakin ke depan semakin mengerucut atau semakin kecil. Oke, kita lihat ya, ternyata barisan ke-1 itu mampu menampung 20 orang. Untuk barisan kedua mampu menampung 24 orang. Untuk barisan ketiga mampu menampung untuk 28 orang. Barisan keempat mampu menampung untuk 32 orang. Barisan kelima mampu menampung 36 orang. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu untuk jumlah kursi atau barisan ke-15 itu mampu menampung berapa orang ya gitu kan.
otomatis kita juga bisa lihat dari suatu polanya. Kita lihat dulu nih, apakah beda atau selisihnya itu mempunyai pola yang sama antara suku yang berdekatannya. Kita bisa lihat seperti cara yang sebelumnya, dengan cara mencari bedanya itu sama dengan suku ke N dikurangi suku ke N-1. Kita lihat bahwa suku kedua kita kurangi dengan suku ke-1 itu menghasilkan 4. Nah, untuk suku ketiga dikurangi suku kedua juga menghasilkan 4. Suku keempat dengan suku ketiga juga menghasilkan beda yang sama, yaitu 4 juga. Begitupun suku kelima dan suku keempat itu juga menghasilkan nilai beda yang sama, yaitu 4. Nah, pada ketika kita sudah mendapatkan bahwa setiap antar barisan yang berdekatan itu mempunyai bedanya itu 4, maka kita lihat nih, ternyata ini tuh mempunyai pola-pola tertentu gitu ya, antara barisannya pola tertentu yang sama. Kita lihat bahwa di sini barisan ke-1 itu kan sama dengan 20 ya. Terus barisan kedua itu sama dengan 24. Hal ini tuh sama aja gak sih kayak 20 barisan ke-1 ditambah 4 gitu. Nah, jadi ini tuh sama kayak 20 ditambah 4 sebanyak 1 kali, sama dengan 20 ditambah 1 dikali 4. Nah, untuk barisan ketiga itu sama dengan 28 kan tadi. Nah, ternyata 28 itu sama aja kayak barisan ke-1, yaitu 20 ditambah 4 sebanyak 2 kali. Nah, sama dengan jadinya 20 ditambah 2 dikali 4. Ini juga kan hasilnya jadi 28 ya. Nah, untuk barisan keempatnya juga sama nih, menghasilkan 32. Nah, 32 ini tuh bisa berasal dari 20 suku ke-1 ditambah 4 sebanyak 3 kali. Nah, jadi sama dengan 20 ditambah 3 dikali 4. Oke, untuk barisan kelima itu sama dengan 36. Nah, 36 itu dari mana? Yaitu sama aja kayak barisan kedua ditambah barisan ke-1 yaitu 20 ditambah 4 sebanyak 4 kali, sehingga menghasilkan 20 ditambah 4 dikali 4 sama dengan 36. Nah, jadi pada barisan ke-15 itu sama dengan 20 ditambah 4 sebanyak 14 kali, sama dengan 20 ditambah 14 kali 4 sama dengan 76. Nah, ini tuh dari mana kita bisa tahu kalau barisan kelima itu 20 ditambah 4 sebanyak 14 kali. Nah, karena ini tuh barisan ini tuh mempunyai suatu pola bilangan yang sama, otomatis ini tuh punya semacam rumusnya sendiri gitu ya. Nah, setelah kita ketahui gitu ya dari penjabaran antar barisan tersebut, kita mendapatkan suatu rumus, yaitu suku ke N itu sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, A itu merupakan suatu barisan ke-1 atau suku ke-1 gitu. Nah, untuk N-nya itu merupakan nomor sukunya gitu ya. Di sini ada keterangannya. Lalu untuk UN itu suku ke N, dan untuk B-nya itu sama dengan bedanya. Oke, nah dari contoh barusan kita dapat mengetahui bahwa suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan. Bisa juga disebut dengan barisan aritmatika gitu. Jadi barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu tetap gitu. Tadi juga kasusnya sama ya, dari contoh yang baru tadi gitu. Itu juga punya beda atau selisih antara suku berurutannya tuh tetap gitu, sama-sama punya selisihnya tuh 4 gitu. Nah, untuk rumusnya itu tadi kita juga sempat mencari juga rumusnya, bahwa suku ke N itu sama dengan suku pertama ditambah nomor suku dikurangi 1 dikali bedanya. Dan untuk rumus bedanya itu sama dengan suku ke N dikurangi suku ke N min 1, dengan keterangan UN itu sama dengan suku ke N, A itu merupakan suku pertama, N merupakan nomor suku, dan B itu merupakan bedanya atau selisihnya. Nah, di sini juga aku
aku punya contoh bahwa diketahui suatu barisan aritmatika di mana suku ketiganya itu sama dengan 9, suku keenamnya itu sama dengan 18, dan tentukan rumus suku ke n-nya. Di sini kita diminta untuk menentukan rumus suku ke n-nya. Nah, penyelesaiannya diketahui, kita akan mencari dulu diketahuinya apa, menganalisis dulu yang kita ketahui itu bahwa suku ketiga itu merupakan sama dengan 9. Nah, untuk suku keenamnya itu sama dengan 18. Nah, ditanyakannya itu rumus suku ke n-nya. Nah, kita jawab, kita masukkan dulu suku ketiga itu ke dalam rumus umum suku ke n, yang tadi un sama dengan a ditambah n-1 dikali b. Nah, ini suku ketiga sama dengan a ditambah n dikurangi 1 dikali b. Ini sama dengan suku ketiganya tadi kan 9 ya, sama dengan a-nya itu belum kita ketahui, ditambah n-nya kita substitusikan karena tadi n-nya 3 gitu ya, karena suku ketiga, dikurangi 1 dikali b. B-nya juga kita belum mengetahuinya. Otomatis kita sederhanakan jadi 9 sama dengan a ditambah 2b. Kita tandai ini merupakan suatu persamaan pertama gitu ya. Lalu untuk suku ke-6 sama, kita juga memasukkan ke dalam rumus umum un-nya, yaitu a ditambah n dikurangi 1 dikali b. Nah, ternyata kan suku ke-6-nya itu kan 18, otomatis kita masukin nih ya, substitusikan 18-nya sama dengan a-nya juga tadi belum diketahui, ditambah n-nya itu 6 dikurangi 1 dikali b. Kita sederhanakan jadi mendapatkan persamaan 18 sama dengan a ditambah 5b. Kita tandai ini sebagai persamaan kedua. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengeliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2 ya. Jadi 18 sama dengan a ditambah 5b dikurangi 9 sama dengan a ditambah 2b. Kita akan mengeliminasi a-nya atau suku pertamanya untuk mencari nilai bedanya. Nah, didapat 9 sama dengan 3b. Kita akan membagi kedua ruas tersebut dengan 3. Jadi didapat b sama dengan 3. Langkah selanjutnya kita substitusikan b sama dengan 3 ke persamaan 1. Nah, kita ambil lagi nih ya, persamaan 1 itu kan tadi 9a ditambah 2b. Nah, kita substitusikan b-nya itu dengan 3. Jadi 9 sama dengan a ditambah 2 dikali 3. Mendapatkan hasil 9 sama dengan a ditambah 6. Kita kurangi kedua ruas tersebut dengan 6. Sehingga didapat a sama dengan 3. Lalu selanjutnya kita substitusikan a sama dengan 3 dan b sama dengan 3 ke dalam rumus umum un atau rumus suku ke n. Nah, tadi kan rumus un itu sama dengan a ditambah n dikurangi 1 dikali b. Kita substitusikan a-nya sama dengan 3, b-nya sama dengan 3. Jadi suku ke n sama dengan 3 ditambah n dikurangi 1 dikali 3. Didapat hasilnya suku ke n sama dengan 3 ditambah 3n dikurangi 3. Kita sederhanakan lagi, jadi suku ke n sama dengan 3n. Nah, jadi kita mendapatkan nih untuk rumus suatu barisan, pola bilangan tersebut itu mendapatkan rumus suku ke n-nya itu adalah suku ke n sama dengan 3n. Halo teman-teman, kita bereksplorasi dengan menggunakan kertas. Jadi pada kali ini kita akan bereksplorasi untuk mempelajari barisan geometri dengan menggunakan kertas. Nah, eksplorasinya itu adalah kita akan melakukan pelipatan kertas. Yang mana pertama kita akan melakukan lipatan kertas dengan satu lipatan dengan sama besar, maka akan membentuk suatu kertas lipatan membagi menjadi dua bagian kertas yang sama besar. Oke, kita bisa catat di sini. Lalu selanjutnya, setelah kita lipat ini, kita akan melipat lagi kertasnya dengan ukuran yang sama besar juga, menjadi dua bagian yang tadi ya. Ketika kertasnya dilipat dua kali, maka kita lihat akan menghasilkan 4 bagian kertas yang terlipat sama besar. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita akan melipat kertas
yang tadi menjadi dua bagian yang sama besar juga. Kita anggap ya ini menjadi bagian yang sama besar. Lalu setelah lipatan ketiga, ternyata kertas ini menghasilkan, kita hitung ya, pada lipatan ketiga kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ternyata didapat pada lipatan ketiga itu menghasilkan 8 kertas bagian yang sama besar. Dan kita coba lagi lipat ke lipatan keempat, kita dapat ternyata kertasnya itu membentuk sebanyak berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ternyata membentuk 16 lipatan. Maka kita tulis nih di tabel yang sudah kakak siapkan. Yuk. Oke, jika jumlah lipatan kertasnya kita lipat sebanyak 1 kali, maka banyak bagian ya kertas yang sama besar terbentuknya sebanyak 2 kertas. Lalu apabila kita melakukan 2 kali lipatan terhadap kertas tersebut, maka akan mendapatkan kertas mempunyai 4 bagian yang sama besar. Lalu apabila kertas tersebut dilipat sebanyak 3 kali, maka banyaknya bagian kertas yang sama besar terbentuk sebanyak 8 kali. Lalu apabila jumlah lipatan kertasnya melipat sebanyak 4 kali, maka banyaknya bagian yang sama besar terbentuk sebanyak 16 kertas. Oke, untuk lebih mudah kita melihat bahwa apakah di dalam suatu pola bilangan tersebut mempunyai aturan-aturan tertentu sehingga dapat diklasifikasikan menjadi suatu barisan. Oke, kita akan mengintegrasikan yang sudah kita dapatkan ke dalam tanggal suku ke N. Oke, yang pertama, apabila diperlakukan sebanyak 1 kali lipatan, kertas tersebut akan menghasilkan 2 bagian kertas yang sama besar. Oke, apabila kita lipat kertas tersebut sebanyak 2 kali, maka akan didapat 4 bagian kertas yang sama besar. Apabila kita melipat kertas tersebut sebanyak 3 kali, maka kertas tersebut akan menghasilkan 8 bagian kertas yang sama besar. Lalu apabila kertas tersebut dilipat sebanyak 4 kali, maka akan menghasilkan kertas yang mempunyai bagian yang sama besar sebanyak 16 kertas. Nah, jika kita lihat, kita akan melihat bahwa apakah terdapat suatu pola aturan gitu ya, dari 2 ke 4, dari 4 ke 8, dari 8 ke 16. Oke, kita akan menganalisis. Pertama, apabila 4 dikurangi 2 itu kan berarti dari 2 ke 4 itu jika penjumlahan operasinya itu maka ditambahkan 2. Lalu dari 4 ke 8 itu ditambah 4. Dari 8 ke 16 itu ditambah 8. Maka ternyata kok kalau di dalam penjumlahan itu tidak menjadi suatu aturan yang mutlak gitu. Maka kita coba lagi. Oke, kalau misalnya kita dengan operasi perkalian yang U1 ke U2, ini kita lihat bahwa ternyata dikali 2 nih. Nah, lalu dari U2 ke U3 itu juga sama, ternyata 4 itu dikalikan dengan 2 sehingga menghasilkan 8. Lalu selanjutnya dari 8 ke 16 itu menghasilkan juga suatu pola bilangan dengan dikali 2. Maka ini kita dapat nih, oh ternyata 4 ya, 4 itu kan sama dengan 2 dikali 2. Nah, karena kita lihat nih suku pertamanya itu 2, berarti 4 itu sama dengan suku pertama dikali berapa yang hasilnya 4. Nah, kita lihat juga nih ternyata 8 juga itu merupakan 2 dikali 2 karena tadi kan dari suku pertama, terus ternyata suku kedua itu juga 2 kali 2, maka suku pertama kali suku kedua, jadi 2 kali 2 kali 2. Lalu ini juga sama, ternyata 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, dan seterusnya. Sehingga ibu menyimpulkan bahwa terdapat rumus tertentu, yaitu dimana setiap suku ke N itu sama dengan A dikali R. R itu merupakan suatu perbandingan antara suku terdekatnya, pangkat N dikurangi 1. Nah, kita dapat nih bahwa oh ternyata kalau misalnya 2 kan tadi itu ya, 2 itu kan sama dengan 2 dikali 2 pangkat 0. Oke, ya kan? Juga sama dengan 2 dikali 2 pangkat 1. Begitupun ini berarti 2 dikali 2 pangkat 2. Ya nggak, betul nggak?
Nah, ini juga sama, 2 dikali 2 pangkat 3. Oh, ternyata dari ini tuh kita bisa mempunyai rumus nih. Satu barisan dengan rasio antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan disebut barisan geometri. Nah, rasio pada barisan geometri dilambangkan dengan R. Nah, kita peroleh tadi ya, udah memperoleh rumusnya itu bahwa suatu barisan geometri itu jika untuk mencari suku ke N-nya itu sama dengan A dikali R pangkat N-1, atau biasanya juga bisa sering disebut dengan istilah ARNI gitu ya, A dikali R pangkat N-1. Nah, untuk mencari rasionya itu menggunakan rumus UN dibagi UN-1. Nah, dengan keterangan UN itu merupakan suku ke N, A itu merupakan suku pertama, N merupakan nomor suku, dan R merupakan rasionya. Nah, setelah kita belajar bersama-sama gitu ya, di sini aku mau ngasih latihan soal untuk mengetahui tingkat pemahaman teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Silakan untuk dikerjakan 3 nomor ini, dan untuk jawabannya bisa melalui kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan ilmu yang sudah kita pelajari juga bisa melekat di dalam kepala kita. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.